Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Terima dengan NIM 12111624841 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, kelas 4A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Suska Riau. Baik, saya di sini akan menampilkan sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Laboratorium Konseling dengan dosen pengampu Ibu Amira Diniati dan Ibu Suci Habibah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak. Makasih, Bu. Apa kabar Ananda? Alhamdulillah baik, Bu. Tadi ada kelas ya sebelum kesini? Ada, Bu, kelas IPA. Boleh Ibu tahu dengan Anda siapa ya namanya? Dengan Ananda Diana Dafaira, Bu. Dari kelas berapa? Dari 10 IPA 3. Apakah Ananda sudah pernah konseling? Belum, Bu. Belum. Baik, di sini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai konseling. Konseling itu adalah layanan yang diberikan konselor kepada klien untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh klien. Nah, di sini kami juga menggunakan azas kerahasiaan, yang mana yang hanya tahu Ibu, Ananda, serta Tuhan. Baik, Bu. Apakah Ananda sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Kalau Ibu boleh tahu kedatangan Anda ke sini ada apa ya? Saya ada sedikit permasalahan yang akhir-akhir ini mengganggu pikiran dan juga perasaan saya, Bu, sehingga itu mengganggu aktivitas dan konsentrasi saya. Berarti akhir-akhir ini mengganggu pikiran Anda ya? Iya, Bu. Baik, di sini Ibu akan memberikan kertas sama pena untuk Ananda. Ananda akan menggambarkan suatu simbol perasaan Anda. Perasaan saya hari ini ya, Bu. Iya. Ini, Bu. Oke. Bisa Ananda jelaskan maksud dari Anda menggambar ini? Nah, saya kan menggambar hujan dan juga ada petirnya, Bu. Nah, itu tuh bermakna perasaan saya di sini lagi campur aduk, Bu. Lagi sedih, terus lagi kalau petirnya itu lagi kecewa, ada marah, pokoknya campur aduk, Bu. Sedih, kecewa, marah, gitu, Bu. Jadi kalau boleh tahu Anda mau cerita tentang apa? Jadi begini, Bu. Saya itu kan udah kelas 12 dan akan memasuki perguruan tinggi. Nah, ibunda saya itu menyuruh saya untuk memasuki kedokteran, Bu. Sementara saya tidak bidang di dalam hal itu. Saya ingin memasuki keguruan, Bu, karena saya suka dengan anak-anak, suka mengajar, suka mengajari peserta didik gitu, Bu. Dan ibunda saya itu menyuruh saya untuk memasuki kedokteran, Bu. Pokoknya di bidang kesehatan lah. Kedokteran, farmasi, perawat. Terus saya dikasih les-les bimbel gitu, Bu, untuk memasuki itu. Saya melaksanakannya, Bu, cuman saya tidak mau dalam bidang itu. Tetapi saya tetap mengikuti arahan ibu saya untuk mengikuti bimbel atau les-les. Terus, Bu, jadinya saya bingung bagaimana cara saya mengungkapkan perasaan saya, bagaimana saya ingin berbicara kepada ibu saya, karena saya itu takut, Bu, mengecewakan orang tua, karena kan saya dibiayai juga. Jadi saya takut tidak sesuai dengan keinginan mereka, Bu. Tapi saya tidak ingin menekuni bidang kesehatan itu, Bu, karena kan itu bukan bidang saya. Nanti saya tidak enjoy untuk melakukan ataupun menjalani perkuliahan saya, Bu. Nah, nanti
saya tiba-tiba putus di tengah jalan kan Bu, makanya saya bingung Bu, saya bagaimana saya mau ngomong ke ibu ataupun orang tua saya Bu. Jadi begitu Bu, makanya saya merasa sedih, takut mengecewakan orang tua, terus juga marah karena saya tidak bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan kepada orang tua, dan juga kecewa karena pilihan orang tua saya itu tidak sesuai dengan minat ataupun hal yang saya inginkan. Baik, berarti Anda sekarang lagi bermasalah dengan orang tua Ananda ya. Ananda tuh bingung mengikuti kehendak orang tua Ananda atau mengikuti keinginan Ananda ya. Iya Bu, betul. Jadi saya bingung harus mengikuti kedua orang tua saya atau mengikuti minat dan keinginan saya Bu. Kalau Ibu boleh tahu sejak kapan Ananda mengikuti les bimbel untuk masuk perguruan kedokteran itu? Saya mengikuti les bimbel untuk mengikuti perguruan kedokteran itu sekitar udah 1 bulan inilah Bu, saya disuruh untuk les atau bimbel. Tuh kalau Ibu boleh tahu juga nih, kenapa Ananda tidak mau mengambil jurusan kedokteran? Gini Bu, saya takut dengan darah gitu Bu. Jadi saya tidak bisa melihat darah itu lama-lama gitu Bu. Kalau misalkan ada darah ya saya tetap takut, cuman masih bisa dilihat. Cuman kalau untuk lama gitu dulu saya melihat darah tuh saya jadi takut Bu. Nah, seperti itu, makanya saya tidak mau mengikuti kedokteran Bu, karena kan otomatis kalau misalkan di bidang kesehatan itu akan ketemu dengan darah ya Bu, karena kan kesehatan gitu. Jadi Ananda berarti tidak mengambil jurusan kedokteran karena Ananda takut dengan darah-darah. Iya Bu. Sebelumnya Ananda, kalau Ibu boleh tahu, terus Ananda memilih jurusan keguruan kenapa? Karena kan Bu, kalau keguruan itu tuh kan kita berhubungan dengan anak-anak ya Bu, dengan peserta didik. Jadi saya suka Bu, kayak mengajar mereka, terus melihat tingkah laku mereka yang bermacam-macam. Ya saya serasa memiliki keluarga kedua gitu Bu, karena kan rame ya Bu peserta didik itu. Jadi saya suka Bu, mengajar mereka ataupun melihat mereka gitu Bu. Kan saya juga siswa ya Bu, jadi saya sudah tahu, sudah tergambar lah gimana rasanya menjadi seorang guru itu Bu. Kalau Ibu boleh tahu, sejak kapan Anda tidak berbicara dengan orang tua Anda? Kalau misalkan tidak berbicara tuh, kalau misalkan maksudnya sudah tidak sangat dulu, misalkan Bu, itu sudah 1 bulan ini semenjak saya disuruh les kedokteran itu hati saya sudah mulai kecewa gitu Bu, tapi saya masih tetap berkomunikasi dengan orang tua, cuman ya seadanya gitu Bu, kayak komunikasi biasa, tidak sedekat dulu. Kalau dulu saya sering cerita-cerita misalkan kalau sepulang sekolah, tapi sekarang tidak Bu, saya lebih masuk kamar setelah pulang sekolah, jadi saya suka menyendiri karena ya tidak seakrab dulu lah dengan orang tua, karena saya merasa kecewa Bu dengan ibu saya. Kenapa dia tidak menanyakan dulu saya ingin masuk mana, kenapa langsung saja mereka orang tua saya tersebut membuat saya memasuki les bimbel tersebut Bu. Oke, dari penjelasan Anda tadi, Ibu akan memberikan Ananda sebuah teknik kursi kosong. Nah, Ananda sudah pernah belum melakukan teknik kursi kosong? Belum Bu. Belum. Kalau boleh Ibu tahu, Ananda tahu nggak apa itu teknik kursi kosong? Tidak tahu Bu. Tidak tahu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan kepada Ananda pengertian dari teknik kursi kosong. Nah, teknik kursi kosong itu adalah teknik dalam bimbingan dan konseling supaya klien bisa menggambarkan atau membayangkan orang yang di depan klien itu adalah orang yang bermasalah dengan klien. Apakah kamu sudah paham, Nak? Jadi teknik kursi kosong ini adalah teknik yang ada dalam bimbingan konseling, lalu klien membayangkan
kursi kosong tersebut sebagai orang yang bermasalah dengan kalian, begitu Bu? Betul Ananda. Paham Bu? Nah, apakah Ibu sudah bisa melakukan teknik kursi kosong? Bisa Bu. Oke, ini Ibu telah menyediakan kursi kosong. Nah, di sini nih Ananda bisa menganggap di depan ini adalah orang tua Ananda. Apakah Anda sudah paham? Jadi saya membayangkan bahwa yang di depan saya ini, di kursi kosong ini adalah ibu saya, gitu Bu. Betul sekali Ananda. Paham Bu? Paham? Silakan Anda dilakukan. Jadi gini Bu, Nada itu nggak mau Bu masuk kedokteran, soalnya Nada nggak suka, bukan bidang Nada. Nada maunya di perguruan Bu, di perguruan. Menurut dari respon Anda tadi, menurut Anda bagaimana respon dari orang tua Anda? Kalau ibu pasti bilang gini Bu, nggak boleh, kamu pokoknya harus di kedokteran, nggak boleh di perguruan, gitu Bu. Dari respon orang tua Anda tadi, bagaimana respon dari Anda? Enggak, Nada tuh nggak mau di kedokteran, Nada maunya di perguruan, gitu Bu. Sebelumnya Nanda, Ibu akan memberikan contoh kepada Anda cara berbicara yang benar kepada orang tua Anda. Yang tadi itu salah ya Nanda. Sebenarnya Nanda tuh harus berbicara seperti ini. Nah, Ananda bisa berbicara seperti ini kepada orang tua Anda. Bu, sebenarnya saya tidak ingin memasuki jurusan kedokteran karena itu bukan minat saya. Saya takut dengan darah-darah. Nah, jadi saya ingin memasuki keguruan Bu karena itu minat saya. Anda sudah paham? Paham Bu. Nah, silakan dilakukan kembali. Bu, saya itu tidak mau memasuki kedokteran Bu karena bukan minat saya, dan juga saya takut dengan darah Bu. Jadi saya ingin memasuki keguruan Bu yang memang bidang saya. Dari respon Anda tadi, menurut Anda bagaimana respon dari orang tua Anda selanjutnya? Kan kamu udah bimbel, pokoknya kamu harus kedokteran, nggak boleh keguruan. Ibu kan sudah memberikan kamu bimbel supaya kamu bisa lolos di kedokteran, gitu Bu. Dari respon orang tua Anda tadi, bagaimana respon Anda? Tapi Bu, saya kan bidangnya bukan di sana. Saya kan mau memasuki keguruan Bu, karena saya suka dengan anak-anak, bukan kedokteran Bu, karena memang bukan bidang saya. Nanti kalau saya masuk di sana, nanti saya malas-malasan kuliahnya Bu, nggak enjoy juga. Tolonglah Bu, saya mau keguruan, gitu Bu. Selanjutnya apa respon dari orang tua Anda? Kamu ini udah dibiayain malah mengelunjak kayak gitu. Ikuti aja apa kata orang tua, itu adalah yang terbaik, gitu Bu. Lanjut lagi respon dari Anda. Tolonglah Bu, saya kan mau memasuki keguruan Bu, bukan kedokteran. Kan pekerjaan tersebut sama-sama kuliah Bu. Keguruan juga mengajari anak-anak, mendidik anak-anak bangsa Bu. Toh saya juga suka dengan anak-anak Bu, jadi tolonglah dipertimbangkan. Kan tidak salah jika saya coba mendaftar dulu Bu di keguruan tersebut, karena itu memang bidang dan minat saya ke sana Bu. Gitu. Dari respon Anda tadi, bagaimana respon dari orang tua Anda? Mungkin ibu akan bilang seperti ini, ya udah kalau misalkan kamu tetap kekeh mau ke guruan, nanti ibu bicarakan dulu sama ayah, mungkin gitu Bu. Setelah itu bagaimana respon Anda? Iyalah Bu, ibu coba bicarain dulu sama ayah. Baik, setelah kita melakukan teknik kursi kosong tersebut, bagaimana perasaan dari Anda? Perasaan saya sudah menjadi lebih lega ya Bu, daripada perasaan saya yang sebelum ini, dan juga saya sudah merasa dan sudah membayangkan bagaimana atau seperti apa saya akan berbicara kepada orang tua saya nantinya mengenai masalah pemilihan jurusan kedepannya Bu. Dan
kasih kepada Ibu karena sudah memfasilitasi saya dalam menemukan solusi saya sendiri, sehingga saya bisa menemukan solusi saya, yaitu memulai pembicaraan dengan orang tua saya agar masalah saya ini cepat terselesaikan dan agar orang tua saya memahami keinginan saya untuk memasuki jurusan yang saya inginkan. Nah, jadi kan Anda sudah bisa nih untuk mulai pembicaraannya kepada ibu Anda. Nah, kalau ibu boleh tahu, kapan Anda mulai membicarakan ini kepada ibu Anda? Bicarakan hal ini nanti malam dengan ibu saya. Ibu yakin Anda bisa melakukan atau memulai pembicaraannya kepada ibu Anda dengan cara yang telah ibu berikan kepada Anda, dan ibu juga sepakat untuk menyampaikannya nanti malam kepada ibu Anda. Baik Bu, saya akan menyampaikannya nanti malam. Terima kasih karena sudah membantu saya dalam menemukan solusi saya terhadap permasalahan yang saya alami. Baik, jadi sekarang Anda sudah menemukan jalan keluarnya kan? Jadi untuk selanjutnya jika Anda membutuhkan atau ingin bercerita kepada ibu, Anda bisa mendatangi ruangan ibu. Jangan segan-segan untuk bercerita kepada ibu. Baik Bu, nanti jika saya sudah berbicara dan sudah ada hasilnya bagaimana pembicaraan saya dengan orang tua saya akan menemui lagi Ibu atau mengabari Ibu.